Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu dengan tema Big Data hari ini, dengan mata kuliah kita PDS, ya teman-teman, pengantar digitalisasi sosial media dan IWOM. Baik, hari ini kita akan mengenal tentang Big Data itu sendiri. Oke, jadi big data itu adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit untuk dikelola dan diproses. Jadi big data itu masih data mentah yang berada pada em, data-data yang bisa-bisa kita bilang data-data offline atau data-data yang ada di online. Tapi kalau dari pengertian ini adalah big data di sini adalah big data yang tersebar di platform-platform online gitu. Lalu ada beberapa nih karakteristiknya tentang big data itu sendiri. Jadi big data itu sendiri karakteristiknya ada tiga. Yang pertama ada volume, yang kedua ada variety, dan yang ketiga ada velocity. Jadi kita akan bahas satu-satu. Dari volume itu sendiri, ya tergambar ya volume itu bagaimana. Jadi volume itu merujuk pada jumlah data yang begitu besar dari berbagai sumber yang platformnya adalah platform online, seperti di perangkat mobile atau di website atau di sosial media dan lain-lain. Nah, contohnya itu sebenarnya sosial media kita itu juga terdiri dari data-data yang cukup besar. Jadi kita bisa mengambil data dari sosial media itu sendiri. Karena aktivitas di sosial media sendiri itu cukup besar, seperti contohnya kalian. Kalian sendiri juga pasti aktif di sosial media walaupun tidak ikut mengupload atau mengetik gitu ya di sosial media, tapi setidaknya kalian bisa melihat atau berpartisipasi dalam sosial media itu sendiri. Nah, itu tadi ada contohnya, saya kelupaan, ada posting, seperti posting, like, dan komentar itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada variety. Nah, variety ini juga mengacu juga dia pada beberapa jenis data yang dihasilkan. Jadi ada, kalau variety itu ada data terstruktur, ada data semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kalau data terstruktur itu sendiri, itu data yang terorganisasi dengan baik. Jadi sudah formatnya sudah tabel, sudah gambar atau berupa gambar yang bercerita. Ada data-datanya di situ. Nah, kalau data semi terstruktur itu seperti data mentah. Jadi data mentah yang bisa kita ambil dari berupa berupa Excel atau JSON atau data log itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada data tidak terstruktur. Nah, kalau data tidak struktur ini adalah tidak jelas dia, apakah ini teks atau ini foto atau ini berbentuk seperti Excel itu sendiri. Begitu. Selanjutnya, kalau data tidak terstruktur itu contohnya itu ada email. Jadi email itu bisa kita sebut dengan data yang tidak terstruktur karena kita nggak tahu nih email ini tuh terdiri dari apa nih. Apakah gambar, apakah tulisan, atau data mentah begitu. Lalu selanjutnya ada velocity. Nah, pada velocity ini, velocity itu kalau di fisika itu kecepatan ya. Kalau di sini artinya adalah seberapa cepat data itu bisa dihasilkan, diputar, diproses dalam waktu yang nyata. Maksudnya waktu yang nyata itu adalah dalam real time, dalam detik ini juga itu seperti apa. Lalu ada data streaming di situ dan data real time. Itu contoh data yang memiliki kecepatan yang tinggi. Data streaming itu kalau kita YouTube misalkan, itu kan data streaming itu.
Jadi kalau kalian nonton YouTube, itu datanya langsung ada, langsung muncul, dan langsung dapat ditonton. Nah, contoh lainnya itu seperti sensor IoT. Jadi data itu dikirim secara real time. Jadi itu tentang suhu, tentang kelembapan, kecepatan, serta transaksi keuangan online juga bisa terjadi dalam hitungan detik. Jadi kalau kalian mengirimkan uang pada bank digital itu kan langsung datangnya atau nyampainya pada detik itu juga, bukan besok, bukan minggu depan, atau bukan tahun berikutnya gitu. Jadi velocity ini kecepatan dari data-data itu sendiri. Nah, jadi karakteristik dari big data itu ada tiga. Jadi ada volume, ada variety, ada velocity. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau komentar atau mau bertanya dulu ini, atau kita lanjutkan dulu ya. Mungkin di sini ada yang pakai udah ada yang pakai itu belum sih? M-banking. Oh ya, silakan Santani. Ya, Bapak, saya perkenalkan, saya Komari Santani Dewi, izin bertanya mengenai jumlah data yang tadi Bapak sampaikan. Apakah semua sosial media menggunakan sistem yang sama, yaitu data real time, dan bagaimana nanti mereka mengelola data tersebut agar apa yang kita dapatkan selaku pengguna sosial media itu baik experience-nya, itu gimana prosesnya big data itu bisa ditransfer ke kita sebagai pengguna sosial media, Pak? baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana data-data itu bisa terlihat, terpampang dengan jelas, dan kita bisa mengaksesnya sebagai konsumen gitu kan ya. Jadi data-data itu akan disimpan di dalam server mereka, sosial media mereka itu sendiri, lalu akan ditampilkan langsung kepada konsumen. Jadi kalau saya, kenapa dibilang real time? Saya mau ngupload sekarang ke Instagram misalkan, terus Santani ngeliat 1 detiknya itu bisa, karena saya nguploadnya ke server mereka, Santani juga melihat apa, mengambil data dari server mereka juga gitu. Jadi kalau saya upload ke server mereka dan akan terpampang di story atau di post gitu misalkan, langsung terlihat pada real time juga di HP-nya atau di akunnya Santani juga begitu, Santani. Itu ya, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Lalu selanjutnya itu ada perbedaan antara, nah ini tadi masih nih, lanjut nih, data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ini lebih dalam lagi. Kalau data terstruktur itu sendiri adalah yang tadi saya sudah sampaikan, yang memiliki format yang jelas. Apa itu format yang jelas? Jadi dia sudah memiliki database ini tadi yang seperti ditanyakan oleh Santani. Jadi ada database-nya atau server biasanya disimpan di situ, dan sudah bisa dikomunikasikan ke konsumen sendiri. Lalu setiap entitas atau atribut memiliki data yang sudah ditentukan. Jadi sudah jelas warna warna merah, biru, kuning, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Foto saya, kalau foto saya upload, itu foto saya bukan fotonya Santani gitu kan, bukan fotonya Satya gitu, itu pasti foto saya gitu. Oke. Lalu, nah ini contohnya juga, kalau data dalam tabel itu, tabel pelanggan misalkan, jadi kolom ID itu ada sudah pelanggannya, ada namanya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Jadi itu data itu sudah terstruktur dan bisa dijelaskan gitu. Apa bedanya dengan data semi terstruktur? Jadi bedanya adalah data terstruktur itu sudah jelas, jadi kita bisa komunikasikan masing-masing data itu menggunakan data semi terstruktur. Yang dimana data semi terstruktur itu seperti yang kita tahu adalah Excel atau XML. Jadi data mentah itu tapi belum bisa kita artikan. Dan format-format lainnya seperti JSON, CFC, atau data log. Jadi contoh di sini adalah data Excel yang ada di situs web. Misalkan Poltek Bali mengumumkan kelulusan mahasiswa barunya. Di situ pasti ada list-list namanya. Nah, itu yang bisa kita download dan nanti ditampilkan list nama yang lolos
untuk menjadi mahasiswa Poltekar Bali. Itu data semi terstruktur. Kalau itu dijadikan data terstruktur, di situ ada nama, prodi apa, dan lain-lain. Tapi kalau cuma pengumuman kelulusan, biasanya hanya nama dan eh, informasinya bahwa dia lulus atau tidak. Gitu. Itu adalah data dari semi terstruktur. Gitu. Beda halnya nih yang terakhir adalah data dari data tidak terstruktur. Nah, kalau data tidak struktur ini yang belum jelas tadi, yang contohnya tadi adalah bisa email, bisa audio, bisa video, atau sensor IoT. Nah, kita tidak membahas tentang sensor IoT dulu, tapi kita coba bahas tentang teks yang bebas dari sosial media. Misalkan, kalau kita bisa mengambil data dari Twitter atau X atau Threads sekarang yang menyatakan bahwa ternyata viral nih, yang kemarin viral apa ya? Orang lari di Canggu ya, kalau nggak salah ya. Orang lari di Canggu, terus akhirnya viral, itu kan data tidak terstruktur tuh. Kalau kita jadikan semi terstruktur, kita jadikan Excel, itu pasti misalkan Santani bilang, orang lari di Canggu itu menyusahkan karena bikin macet. Terus Satya bilang, nggak apa-apa kok orang lari, namanya juga orang lari, kan bebas saja gitu kan. Nah itu poin-poin itu semua itu jadi data semi terstruktur gitu jadinya. Ya, karena kita sudah apa ya, kita sudah memformulasikan bahwa data itu jadi data semi terstruktur. Nah, bagaimana dari data tidak terstruktur ke data semi terstruktur ke data terstruktur. Data struktur itu adalah olahan dari data-data jenis data sebelumnya. Jadi kalau kita buat dia jadi data yang terstruktur, jadinya seperti ini contohnya misalkan. Jadi kesimpulannya adalah menurut orang yang kelahirannya atau sekarang umurnya di bawah 30, menurut mereka lari di sana itu menyusahkan. Orang-orang lari di Canggu itu menyusahkan. Kalau menurut orang-orang yang umurnya 30 ke atas itu dibilang enggak, sehat-sehat aja gitu. Nah, itu data yang sudah ada atau bisa dapat informasinya di situ gitu. Gitu ya. Nah, dari data terstruktur, semi terstruktur ini saya mohon maaf ini salah, dan data tidak terstruktur mungkin ada yang berpendapat, ada yang punya contoh lain nggak? Atau ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Ayo kita diskusi aja. Salah nggak apa-apa. Halo, selamat siang, Bapak. Saya izin bertanya terkait data yang tidak terstruktur. Mohon maaf, data yang semi terstruktur. Kalau data yang kita tarik dari, sebagai contoh, travel agent, itu apakah termasuk data tidak terstruktur atau semi, Bapak? Oke, Satya, bagus pertanyaannya. Jadi, kalau data dari online travel agent ya maksudnya kalian. Data dari online travel agent itu data yang sorry, kalau dia punya Excel dan Satya download itu namanya semi terstruktur. Kalau dia hanya ada komen-komen dan review dan segala macam itu, ada rating juga di online travel agent, itu datanya namanya adalah jenis data tidak terstruktur. Kenapa? Karena kita harus membuat dia jadi semi terstruktur dulu nih. Kita ambilin nih hotel bintang 5 misalkan ratingnya 4,5 dari berapa hotel bintang 5 gitu. Terus hotel bintang 3 berapa, hotel bintang 2 berapa. Setelah jadi dan dimasukkan ke dalam file entah itu Excel atau Word, itu disebut dengan data semi terstruktur. Data mentah itu. Oke. Gimana caranya kita biar bisa data semi terstruktur tadi itu, kumpulan dari hotel-hotel itu, dan ratingnya dan reviewnya bagus atau tidak, bisa menjadi data yang terstruktur? Caranya adalah kita bahasakan lagi
Dari data mentah itu kita jadikan poster misalkan bahwa bintang 5 di Bali atau bintang 3 di Bali ternyata reviewnya jelek atau reviewnya bagus atau sebagai macamnya. Gitu ya. Oke, kita mungkin lanjut lagi. Tadi itu adalah tadi yang pertama adalah jenis dari big data, ada 3 tadi. Lalu strukturnya dari big data itu sendiri. Sekarang kita masuk ke penerapannya bagaimana. Ya, penerapan big data itu seperti apa di dalam industri eh, hospitality. Karena kita sekolah perhotelan atau prodi perhotelan, jadi kita harus mengkaitkannya dengan industri hospitality. Jadi untuk tadi pertanyaannya Satya juga mengarah ke industri hospitality. Jadi big data ini sebenarnya penting di semua industri, tapi khusus untuk di industri hospitality karena tamu itu sebagian besar mereviewnya langsung pada kalau zaman sekarang industrinya sudah digitalisasi ya. Jadi review-reviewnya itu bisa kita lihat di sosial media atau di platform-platform seperti TripAdvisor dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebenarnya itu adalah advantage buat industri hospitality. Kita tahu kalau ada turis yang sedang mereview yang jelek, kita tahu bagaimana harus menyikapinya. Gitu. Kita misalkan nih, em, ternyata di hotel bintang 5 dari Tasya misalkan, ternyata nggak ramah nih bintang 1 gitu ternyata ini pegawai-pegawainya nih. Nah, apa yang harus diperbaiki dari hotel tersebut? Ya, yang diperbaiki dari hotel tersebut adalah bagaimana cara hotel tersebut meng-hire atau men-training karyawan-karyawannya agar em, ramah atau lebih melayaninya lebih bisa memuaskan pelanggan begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, penerapannya itu ini em, contoh-contohnya itu adalah bisa penerapan big data itu bisa tadi sudah saya sampaikan. Jadi penerapan big data itu bisa untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi yang seperti saya bilang, di sini juga langsung ada contohnya. Jadi hotel itu menggunakan analisis big data untuk memahami preferensi makanan dan minuman tamu. Jadi kita bukan menguntit ya, tapi kita apa namanya mencegah atau menyiapkan lebih awal. Jadi Satya nih seneng dia makan mie goreng, tapi kita nggak menyediakan mie goreng. Ya kan nggak sedih dong Satya sebagai tamu kita. Jadi kita harus menyediakan mie goreng pada saat Satya menyewa hotel kita gitu. Jadi itu akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan kadang-kadang tamu juga akan kaget kalau wah kok tahu ya hotel ini bisa ada mie goreng yang seperti saya suka. Nah, padahal di baliknya itu tim marketingnya itu sudah melakukan research nih tentang Satya. Ternyata Satya itu seneng mie goreng, pakai saus A, pakai kecap B, pakai nasi dari Thailand misalkan. Ya gitu-gitu. Ya, lalu bisa juga untuk menganalisis tren terbaru dari big data. Jadi sebagai pengelola hotel juga kita dari big data itu bisa meresearch apa sih nih yang terbaru nih dari yang disuka anak-anak sekarang atau yang disuka konsumen-konsumen sekarang seperti makanannya, tempatnya atau hiburannya gitu. Personalisasi layanan itu seperti tadi juga. Lalu manajemen rantai pasok. Nah, di sini dengan big data sendiri kita jadi tahu preferensi tamu itu akan seperti apa, makanannya bagaimana, jadi kita tidak membuang-buang sumber daya yang kita punya, seperti itu. Keamanan juga dan manajemen resikonya. Nah, maksud dari keamanan di sini adalah jika yang seperti contoh hotel JKL misalkan menggunakan analisis big data untuk apa namanya untuk menganalisis atau mendeteksi aktivitas yang tidak biasa atau kecurangan dalam transaksi keuangan juga bisa tuh pakai big data. Jadi untuk
dalam dan luarnya bisa menggunakan big data untuk internal dan untuk eksternal. Nah, sekarang apa aja sih teknologi big data itu? Nah, nah ini mungkin kita persingkat saja karena di sini saya hanya akan mengenalkan saja ada Hadoop namanya, Hadoop. Jadi itu kerangkanya. Jadi big data itu sistem besar dan ini cuman kerangkanya gitu. Jadi ini adalah apa ya? Tulangnya dari big data itu sendiri. Ada Apache, nah ini seperti server yang dirancang untuk menganalisis data real time juga. Dia seperti AI juga. Jadi Apache kurang lebih Apache Spark ini adalah nenek moyangnya AI. NoSQL database. Nah, NoSQL database ini adalah sistem manajemen basis data yang dirancang untuk mengelola data yang tidak struktur atau semi terstruktur. Di sini bisa dikelola semua dan dijadikan big data. Dan ada alat analisis datanya juga. Itu seperti Apache, ada SQL ada, Apache Zeppelin dan lain-lain. Tableau juga ada di situ. Lalu untuk selanjutnya ada analisis data. Nah, sebenarnya ini untuk pertemuan berikutnya. Jadi eh, kita kita akan bedakan dulu antara big data dengan menganalisis data itu sendiri, begitu ya. Jadi untuk hari ini kita hanya sampai pada eh, tadi kita sudah ada teknologi big data, lalu ada penerapannya big data dalam industri hospitality, lalu ada karakteristik dan pengertiannya. Nah, dari tiga hal yang kita bahas hari ini, mungkin ada yang punya pengalaman mungkin tentang big data, bisa diceritakan atau ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman tentang karakteristiknya atau tentang perbedaan dari data itu sendiri atau dari bagaimana sih big data itu di dalam industri hospitality. Silakan mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin teknologinya mungkin bertanya tentang teknologinya. Aksa mungkin? Oh, Tasya, ayo Tasya, silakan Tasya. Izin bertanya, Bapak, penggunaan big data dalam industri perhotelan. Nah, bagaimana sih cara big data itu digunakan dalam memprediksi tingkat hunian hotel di periode tertentu ataupun di musim-musim tertentu gitu, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Tasya. Jadi untuk big data sendiri itu kita bisa memprediksi masa depan sebenarnya dengan cara menganalisis masa lalu. Misalkan nih, tahun 2025 ternyata di bulan Februari tingkat hunian kamarnya rendah. Di tahun 2023 ternyata, 2024 ternyata hunian kamar di bulan Februari juga rendah. Dan 5 tahun belakangan ternyata di bulan Februari, kita melihat data ke belakang, ternyata di bulan Februari itu rendah. Kemungkinan di tahun Februari 2027, apa yang akan Tasya lakukan kalau apa namanya kalau okupansinya rendah? Kan biasanya kalau manajemen hotel kalau misalkan rendah harga yang akan ditawarkan apa? Harga yang akan ditawarkan ke konsumen biasanya akan ada diskon misalkan untuk mengisi kekosongan tersebut gitu. Jadi kita tahu bahwa nanti nih Februari 2027 itu udah pasti tuh kita akan sale besar-besaran untuk meningkatkan okupansi di hotel. Begitu Tasya. Jadi itu kegunaannya banyak sebenarnya kegunaan big data. Nanti mungkin next pertemuan saya akan mengenalkan tentang tools-toolsnya. Bagaimana caranya menganalisis big data.
Baik, teman-teman, jadi dari 3 pembahasan yang kita lakukan sekarang, pertama adalah karakteristiknya, yaitu ini mungkin saya akan summarize dulu. Karakteristiknya ada 3, ada velocity, ada ada volume, ada variety, ada velocity. Itu 3 karakteristik dari big data itu sendiri. Lalu dari data itu sendiri, tadi karakteristik, sekarang adalah dari data itu sendiri adalah terbagi lagi jadi menjadi 3. Yang pertama ada data terstruktur, lalu data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Lalu selanjutnya bagaimana kita menerapkan big data itu di dalam industri hospitality itu sendiri. Dan contoh-contohnya juga ada bisa meningkatkan pengalaman pelanggan, analisis tren, personalisasi layanan, manajemen rantai pasok, keamanan dan manajemen resikonya juga kita bisa lihat di sana. Lalu yang terakhir, pembahasan kita hari ini ada teknologi big data, di mana beberapa teknologi ini sudah saya kenalkan. Mungkin kalian bisa menelusurinya atau googling atau bagaimana, atau bisa melihat contoh-contohnya yang ada di internet. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan kita akan membahas tentang pengantar analisis data. Jadi bagaimana sih si big data ini kita akan olah dan kita analisis agar big data ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Begitu kurang lebih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan minggu depan kita akan ketemu dan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis big data itu sendiri. Baik, kelas saya akhiri hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat Terima kasih siang. Bapak.